Audio Jungle. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi sahibatul bait Mama Nina dan Kak Emil beserta seluruh keluarga besarnya, anak, mantu, cucu. Kita doakan selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Sama-sama kita sayangi, kita muliakan Ustazah Khadijah Asgaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah, amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali mengaji ya hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai di hadis yang nomor 2 dari huruf dal, ya, dakil, waqal, wa kathratis su'al, wa idha'atil mal. Ya, dakil, waqal, wa kathratis su'al. Kurang alif yang di lembaran yang dibagiin, yang di layarnya ya. Idha'atil mal, tulisan taknya mestinya tak marbuthah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita akan awali kajian kita ini dengan membaca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu kita pada pagi Jumat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wa qul ijma'in. ونصوصنا سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى فكيف مقدم محمد بن علي بن سيدنا عبد الرحمن السلاف سيدنا عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ووصول مفروم ثم صاحب راتب عبد الله بن
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Al-Mud Al-Habsyi wa jami'i sadatina Ali Abi Alawi ajma'in sallallahu alaihi sahibul kitab Muhammad bin Abdullah Al-Haddad thumma ila rawi arba'il a'immatil mujtahidin muqallidin fid din ulama amlin wal muhaddisin wal qur'an fasirin sadat sufiyatil muhaqqiqin ajma'in Allah yaflahu yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian saya muliakan, hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, da' qila wa qal. Da' tinggalkan, qil katanya, qal dia bilang. Da' qil wa qal, tinggalkan katanya-katanya atau dia bilang begini, dia bilang begitu. Maksudnya tinggalkan terlalu dalam mencampuri urusan-urusan orang atau hal-hal yang tidak darurat lainnya, hal-hal tidak seberapa penting lainnya buat diri kamu, tinggalkan. Wa kathratis su'al, tinggalkan banyak nanya. Ya, tinggalkan banyak nanya, banyak protes, banyak debat, tinggalin. Wa idha'atil mal, dan juga tinggalkan atau jangan sampai kamu idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Itu pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intinya nih kalau saya liatin nih, Nabi nyuruh kita hidup minimalis, gitu kan? Minimalis dalam cara hidup, minimalis dalam cara bicara, minimalis dalam cara berpikir. Begitu. Ya, kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita akan baca dulu bersama-sama hadisnya 3 kali, biar lebih, kata orang Betawi, biar lebih resep ya, biar lebih masuk di hati, biar lebih berkah tepatnya, biar kita lebih banyak dapat sir dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da' qila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal. Rawahu at-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da' qila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal. Rawahu at-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la qila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal. Rawahu at-Tabrani. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi tulisannya ada beberapa kesalahan ya. Qalnya itu mestinya qafnya panjang. Kathratus su'al mestinya su'alnya nyambung sama lamnya tuh, jangan dipisah-pisah gitu, kesian. Kemudian idha'atul mal, intaknya mestinya pakai ta bulat, tak marbutah. Begitu. Ya memang teman-teman kalau nulis bahasa Arab tuh memang enggak sama kayak bahasa-bahasa yang lain gitu kan ya. Mesti yang harokatnya bener, mesti yang
Padahal tuh orang Arab juga nggak pakai harokat. Tapi mereka itu kalau harokatnya salah, tahu dan gak enak gitu, dan gak enak bacanya, gitu kan. Apalagi kalau salahnya itu kurang alif gitu kan, kayak di qala tuh kalau tulisannya gitu tuh bacanya kul tuh, bacanya kul. Baik. Da'qila wa qal. Tinggalkanlah banyak katanya. Dan ini yang saya rasa jadi penyakit orang zaman sekarang. Banjir informasi. Betul nggak? Betul. Informasinya tuh datangnya udah banjir, udah kayak bah gitu ya. Dari sana, dari sini, dari sana, dari sini tuh kayak informasi masuk terlalu banyak gitu di pikiran kita, sampai kita akhirnya jadi overload, over kapasitas. Jadinya nih pikiran kita itu kebanyakan memuat informasi-informasi yang enggak penting, sampai akhirnya kita kesulitan untuk fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting. Betul? Teman-teman saya sekalian, sering nggak kamu lagi sholat, kemudian pikiran kamu tuh ngelambiar kemana-mana sama apa yang kita lihat di internet, apa yang kita dengar di televisi, apa yang kita dengar di siaran-siaran gitu kan. Arus informasinya tuh terlalu deras, terlalu kencang, sampai kita tuh bukan jadi orang yang bisa menerima informasi dengan baik, tapi malah kehanyut, kebawa sama informasi. Tidur sudah tidak senyenyak dulu lagi. Betul nggak? Hubungan antar suami istri, hubungan antara orang tua anak, hubungan antara saudara sama saudara udah nggak lagi sehangat dulu lagi. Hubungan percakapan antara teman dengan teman sudah bukan lagi hal-hal yang memang dalam, jangankan kepentingan akhirat ya, kepentingan dunia pun sudah tidak lagi. Kita kebanyakan ngurusin urusan-urusan yang bukan urusan-urusan kita. Berasa nggak begitu? Berasa nggak? Coba diingat tuh. Kamu ngobrol sama suami, apakah urusan-urusan tentang yang alhamdulillah anak kita sekarang, misalnya gitu, yang kayak gitu udah nggak terlalu sulit lagi dibangunin sholat subuh. Alhamdulillah, tadi tuh si anak bercanda begini, tadi tuh dia tiba-tiba begini, kayak begitu. Atau udah yang tahu nggak kasusnya? Sekarang dia udah jadi tersangka. Vonisnya ini, vonisnya itu. Masya Allah. Teman-teman sini sekalian saya muliakan, gitu tuh kan hal-hal yang kayak sekedar kamu tahu, oke, boleh aja. Tapi kalau kemudian nih memori kamu terisi dengan hanya hal-hal yang seperti itu, apa nggak sayang-sayang? Kita bisa isi memori kita dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Bagindamu Nabi Muhammad. Kamu bisa isi memori dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Ilmu agama, ilmu tentang tata cara puasa. Bahkan teman-teman, kalau kamu mau lihat diri kamu tuh, diri kita nih ya, juz amma aja banyak yang lupa. Surat-surat pendek kebolak-balik. Tapi urusan kasus nih tahu semuanya. Nggak malu apa? Kalau sholat suratnya yang dibaca itu loh. Malaikat Raqib Ma'atid aku udah hafal. Malaikat Atid bilang malaikat Raqib bikin catat abis mikul bu. Padahal baru baca Fatihah loh. Ya Allah, ya Allah.
Teman-teman sini sekalian saya melihatkan betapa memori kita ini kebanyakan hal-hal yang nggak perlu gitu. Nabi Muhammad pesan, cocok banget nih. Makanya emang salah satu mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam, wa'tiya jawami'al kalim. Nabi itu dikasih ucapan-ucapan yang pendek tapi maknanya dalam. Kenapa hadis Nabi itu adalah merupakan senjata yang Nabi Muhammad bilang, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian 2 perisai yang jika kalian pegang keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan hadisku, Al-Quran dan sunnahku. Teman-teman sekalian, kenapa hadis ini bagian dari senjata? Karena orang kalau ngikutin nih hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, kayak pergi perang bawa senjata, bisa diharapkan menang. Bawa Quran, bawa hadis, itu udah peta kehidupan kita, teman-teman. Ngasih tahu nih Nabi Muhammad, kanan, oh depan, kiri, oh lurus yang sekarang lurus. Dari hadis-hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ditanya siapa orang paling benar hidupnya, yang lain nggak, bukan ngikutin Al-Quran, ngikutin hadisnya Nabi Muhammad, ikutin jalannya Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Fa'innahu babullahil a'zam, karena Nabi Muhammad adalah pintu Allah yang paling besar. La dakhal illa min babih. Jadi itu salah satu doa yang sudah Khadijah baca tuh di apa tadi, doa Jalail. La dakhal illa min babih. Kan begitu ya? Ya, la dakhal illa min babih. Kita nggak bisa masuk kecuali dari pintu, teman-teman. Ini doanya Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nah, nih. Saya soalnya tadi biasanya nggak baca ini Ustazah. Yang barusan baca. Teman-teman kan kagak ada yang tahu ya? Kalau tempatnya As-Segaf. Wala tariqa illa minal bab. Nggak ada jalan kecuali lewat pintu. Wala dukhula illa biwasitati, dan nggak bisa masuk kecuali dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innahu babukal aqdam wasiratukal aqwam. Ya Allah, bukankah Nabi Muhammad adalah pintumu yang terbesar, dan bukankah Nabi Muhammad adalah jalanmu yang paling lurus, dan bukankah tidak ada yang bisa masuk kecuali lewat pintu, dan kita nggak akan bisa sampai kecuali lewat jalannya. Dan Nabi Muhammad adalah pintunya Allah, jalannya Allah, maka nggak bisa kita sampai kepada Allah dan nggak akan diterima di sisi Allah kecuali lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh kalau nyusun doa memang secakap itu, teman-teman. Makanya kenapa sih kita kalau doa sebaiknya pakai doa-doanya orang-orang soleh gitu, karena mereka emang ngerti caranya doa. Kita nih buat doa aja suka nggak ngerti. Kalau disuruh doa nih malam mustajab doa, silakan doa. Duit lagi diminta. Nggak lain, nggak bukan. Dari zaman kecil umur 2 tahun sampai segini tuanya umur 70 tahun, 80 tahun. Yang diminta urusan duit mulu, apa nggak malu? Naik kelas dong, bisa minta masih itu mulu. Nah kalau seumur hidupmu kamu minta duit, minta surganya kapan? Kalau seumur hidup kamu minta sekedar uang, lantas kamu minta Nabi Muhammadnya kapan? Tidakkah kamu tahu orang mati itu duitnya kagak ada yang dibawa? Teman-teman saya sekalian, kalau kamu hidup cuma buat minta dunia, lantas dengan apa kamu pulang ke negeri akhirat? Bawa apa? Jangan sampai nyesel, teman-teman. Nah, itu makanya memang saya suka pakai doa-doanya para orang-orang saleh, karena mereka ngerti caranya berdoa, mereka paham apa yang harus diminta. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf minta Nabi Muhammad SAW pada Allah SWT, minta Allah terima dengan lewat Nabi Muhammad SAW sebagai pintunya Allah.
Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, ini ya hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ada hal yang sangat penting buat saya sampaikan. Kenapa hadisnya Nabi itu jadi salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad, jadi salah satu tinggalan Nabi Muhammad, jadi salah satu senjata yang Nabi Muhammad mempersenjatai kita umatnya. Satu itu kan karena memang hadisnya Nabi Muhammad SAW adalah tinggalannya Nabi, begitu kan ya. Kemudian saudara sekalian, mukjizatnya Nabi Muhammad Jawami'ul Kalim yang bisa dipahami meskipun oleh orang zaman sekarang. Ini alasan kedua nih. Kenapa hadisnya Nabi Muhammad itu jadi mukjizat? Satu, karena memang itu adalah peninggalan Nabi yang kita diminta untuk berpegang teguh di sana. Kemudian alasan yang kedua, teman-teman saya sekalian, orang tuh kalau ngomong 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, nggak usah jauh-jauh deh, 50 tahun yang lalu, itu kadang-kadang sudah nggak pas dipakai untuk zaman sekarang. Betul nggak? Ucapannya politisi misalnya untuk 50 tahun yang lalu nggak pas dipakai zaman sekarang. Kadang-kadang malah nggak ngerti gitu, baca ini apa gitu. Betul nggak? Ucapannya sastrawan zaman 70 tahun yang silam, itu kalau dipahamin sekarang, apa ini maksudnya? Suka bingung kita. Kalaupun kita ngerti, udah nggak pas lagi buat konteks zaman sekarang. Sebab likulli zamanin maqal, setiap zaman tuh ada ucapan yang tepat. Makanya setiap zaman ada dai-nya, setiap zaman ada orang yang nganterin orang kepada Allah tuh beda-beda. Karena memang setiap zaman tuh Allah Subhanahu wa taala siapkan para dai, para ustadz, para ulama itu sesuai sama zamannya, teman-teman. Sesuai sama zamannya. Dulu saya ingat banget Ustazah Lulu Al-Habsyi. Ada yang ingat di sini? Ustazah Lulu Al-Habsyi? Ustazah Lulu Al-Idrus, mohon maaf. Ustazah Lulu Al-Idrus? Ingat? Teman-teman sekalian yang ngajinya dari dulu banyak yang ingat ya. Tapi kalau yang ngajinya baru-baru nih, kayaknya roman-romannya banyak yang ngajinya baru nih ya. Muka-mukanya nih ya. Itu beliau saat awal-awal saya datang, kemudian banyak ustazah-ustazah muda juga berdatangan, begitu kan ya? Ada ustazah, maksudnya sebelum saya juga Ustazah Amirah, kemudian ada saya juga gitu kan. Itu Ustazah Lulu Al-Idrus itu pernah bilang di salah satu maulid. Beliau bilang begini nih. Beliau bilang, alhamdulillah saya senang banget liatin, ngedengerin ustazah-ustazah muda berbicara. Beliau bilang tuh ibarat kata nih, saya meninggal dunia sudah tenang. Dia bilang, saya ngerasa memang setiap zaman tuh ada ustadznya, ada ustazahnya, ada dai, ada daiyahnya. Dan saya ngerasa zaman ini sudah bukan zaman saya lagi, kata beliau. Perempuan bijak, perempuan pintar. Beliau bilang ibaratnya dulu tuh masak itu pakai ngulek. Sekarang ini udah eranya era blender. Emang pasti begitu. Zaman tuh pasti berkembang, pasti ada orang-orangnya gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi setiap zaman tuh ada ucapan-ucapan yang sesuai sama zamannya. Dan ajaibnya hadisnya Nabi Muhammad SAW, ia sesuai sepanjang zaman manusia. Nggak ada ceritanya hadisnya Nabi itu udah nggak pas. Luar biasa banget ya. Bu, nih Bu, kamu nih waktu baca hadis ini nih, yang ini banget nih yang diperlukan zamannya, relate banget. Ya asli nih, 2022, 2023, 2024 kita nggak tahu, gitu ya. Tapi kayaknya emang banjir informasi nih, hadis ini paling cocok nih, hadis ini paling cocok nih. Paling cocok. Buat kapan? Buat zaman sekarang nih paling cocok nih. Nanti ini hadis ini dibawa untuk misalnya masih ada tahun 2050, bahkan 2100 misalnya begitu, ya akan tetap cocok juga teman-teman.
Itu ajaibnya hadis Nabi Muhammad. Nabi menyebutkan hadis ini 1400 nyari 1500 tahun silam. Hampir 15 kurun, 15 abad, teman-teman sekalian. Dan itu bisa cocok untuk zaman kapanpun. Luar biasa banget kan? Cocok untuk zaman kapanpun. Ini mukjizat hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saya kalau ngomong sekarang belum tentu omongan saya tuh didengerin orang 50 tahun yang akan datang ngerti. Bercandaan-bercandaan saya belum tentu relate sama orang-orang untuk zaman 2000, misalnya berapa, 2050 misalnya begitu kan ya. Itu bahkan 2025 misalnya belum tentu tepat teman-teman saya sekalian. Gitu. Akan tetapi ketika saya ngomongnya sekarang kan cocok gitu ya. Nanti belum tentu. Nabi Muhammad tuh nggak gitu. Nabi Muhammad nggak gitu. Nabi Muhammad ngomong semuanya tepat untuk sepanjang zaman. Salah satunya hadis ini. Da'ila waqal. Tinggalin. Orang ngomong dulu tinggalin kata Nabi. Gak ada perlunya kan? Tinggalin. Tinggalin. Ada banyak urusan-urusan lain yang jauh lebih penting buat kamu pikirin. Ada banyak hal-hal yang akan jadi kenaikan derajatmu kalau kamu kerjain. Maka tinggalin yang gak perlu, kerjain yang perlu. Orang sekarang nih kan, orang dulu mau makan itu teman-teman sekalian, ada pakai acara belanja, masak, nungguin mateng, ya kan gitu, ya kan, repot bener. Dari lapar ke makan itu perlu waktu berapa jam. Nah sekarang ini nih, dari lapar ke makan urusannya cuman pencet beberapa angka. GoFood cepet banget. Udah makanannya datang dah. Masya Allah. Udah dipotong, dipangkas proses sehingga menjadikan manusia-manusia ini jadi instan, gitu kan? Bagus sebenarnya kalau waktu yang sisa dipakai buat ngerjain hal-hal yang perlu, hal-hal yang bagus untuk kemuliaanmu. Makanya kalau ada orang nanya gitu kan, Ustazah gimana caranya ngilangin rasa malas? Oh nggak apa-apa, kenapa dihilangin? Gak apa-apa. Silakan malas, nggak apa-apa. Males ngomongin orang bagus. Males nonton TV, nggak apa-apa. Betul nggak? Diajakin teman, yuk kita shopping, males aku. Nggak apa-apa. Teman-teman saya sekalian, silahkan malas untuk sesuatu hal yang sifatnya itu tidak menaikkan kemuliaanmu, tidak menambah kemuliaanmu, tidak dunia, tidak akhirat. Silahkan malas, nggak apa-apa. Ngomongin orang males, ngatain orang males. Makanya kita kalau lagi puasa kan males tuh. Betul apa enggak? Masya Allah. Males mau ngapa-ngapain, bagus kan males. Sedikit sekalian saya melihatkan, malaslah kamu kecuali untuk hal-hal yang dapat memuliakanmu. Nah kalau itu jangan malas. Saya malas sholat subuh jangan. Saya malas tahajud jangan. Saya malas baca Quran jangan. Malas hadir majlis jangan. Teman-teman, kalau itu kamu gak boleh malas. Tapi hal-hal lain yang tidak memuliakanmu jangan malas. Ustazah saya kok males ya mau masak. Gak apa-apa, asal kamu bisa punya solusi yang lain. Kan gitu ya? Jangan sampai males masak, kemudian suami kamu makanin ya gitu lah, makanan-makanan instan yang akhirnya jadi gak bagus kan buat kesehatan dia gitu. Gitu ya. Sehingga sekalian, sampai-sampai ada pembahasan para ulama juga zaman sekarang nih kayak begini nih.
Tidur itu hukumnya sunnah untuk menghindari dosa. Dan ketika sekarang dosa berada di sekitar kita, deket banget sama dosa, kayaknya tidur kapanpun udah jadi sunnah deh. Wah, enak nih. Dalilnya para pemalas, dalilnya para tukang tidur nih. Tidur sunnah untuk menghindari dosa. Sehingga sekalian saya menanyakan, jadi kayak begitu gitu loh. Subhanallah. Ini kalau waktu yang sisa yang kita punya, karena semakin instannya sesuatu buat kita kerjaan, kita pakai buat ngerjain hal-hal yang berguna. Waduh, luar biasa, benar teman-teman. Kenaikan kita menuju Allah SWT. Misal, tiap hari ngafalin beberapa ayat, 5 ayat ada tiap hari. Ini kita punya waktu segini panjangnya nih, udah dapat berapa juz nih? Betul nggak? Kalau misalnya nih setiap hari nih kan, potong ini, potong itu, ini kita banyak hal-hal yang bisa kita potong gitu. Nanak nasi dulu susah, sekarang tinggal masukin nasi ke rice cooker, cepet banget gitu kan. Jadi sekalian ini waktu-waktu yang tersisa nih, kalau kita pakai setiap harinya dengan kita ngafalin hadisnya Nabi Muhammad. Oh, udah pada jadi ahli hadis nih yang di sini nih. Udah hafal berapa hadis nih yang di sini nih. Kalau misalnya waktu yang sisa itu dipakai buat ngafalin hadis. Padahal teman-teman, ngafalin hadis itu kata Nabi, man hafidha minni arba'ina haditsan faqad wajabat syafaati. Siapa yang hafal dariku 40 hadis, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Asalkan ngafalinnya punya hati yang sambung, beriman dan cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diamalkan dalam kehidupan. Itu teman-teman saya sekalian, 40 hadis aja kamu hafal, udah bisa bikin kamu layak disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sudah hafal berapa hadis? Gak pernah ngitung. Jadi sekalian saya muliakan, itu kan kalau misalnya kita pakai waktu-waktu kita tuh buat hal-hal yang bermanfaat, ada udah berapa banyak nih penyebab keselamatan yang berhasil kita dapatkan, saudara sekalian. Makanya Nabi Muhammad pesan, da'il waqal. Udah deh, tinggalin aja, tinggalin. Berusaha hidup minimalis, teman-teman. Dengan tidak banyak mendengar, tidak banyak dia bilang gitu. Da'il waqal. Qil, apa bedanya qil sama qal, Ustazah? Itu memang kata-kata yang biasa lumrah disampaikan sama orang Arab gitu. Kalau kayak yang tinggalin omongan-omongan orang deh gitu, mereka bilangnya qil waqal gitu. Itu tuh jadi kayak satu istilah gitu. Indali orang-orang bilang tuh mereka bahasanya qil waqal. Tapi kalau misalnya mau dipretelin, apa bedanya antara qil dan qal? Teman-teman saya sekalian, kalau nggak jelas siapa yang bilang, itu namanya qil. Qil itu artinya kayak yang katanya gitu, denger gitu. Itu orang sebutnya bahasa qil gitu ya, kayak nggak pasti siapa yang ngomong gitu. Nah kalau qal itu udah pasti ada yang ngomong gitu, si ini ngomong begini, si ini ngomong begini gitu kan, itu qal. Tapi dua-duanya ini Nabi lagi nerangin tentang, ya kamu nggak usah kebanyakan ngurusin urusan-urusan yang gak akan jadi pertanyaan kamu di dalam kubur. Udah gampangannya gitu dah. Yang gak akan jadi pertanyaan kamu dalam kubur. Ada artis bercerai, ada artis KDRT, teman-teman sekalian, ada artis rebutan anak, ada artis saling menuntut satu sama lain di persidangan, ada artis satu dari yang lain gontok-gontokan segala macam. Itu kamu gak diminta di akhirat nanti, kamu gak akan ditanya kamu kubunya si ini apa si ini, gak bakalan. Di kubur nanti gak akan jadi pertanyaan. Bahkan teman-teman, teman kamu ada yang
lagi salah paham atau ada yang lagi musuhan, misalnya gitu ya, kubu A sama kubu B, kamu bakalan gak ditanya sama Allah, kamu gak bakalan ditanya sama malaikat, kamu masuk kubu yang mana. Ini teman kamu loh, apalagi yang kamu gak kenal. Apalagi yang kamu gak kenal, teman-teman. Kamu ngebelain si ini atau kamu ngebelain si itu gak bakalan jadi pertanyaan di dalam alam kubur nanti, apatah lagi di akhirat. Ngapain kita sibukin urusan-urusan yang seperti itu? Sekedar tahu aja, kabar tuh gak sampai sedalam itu gitu. Orang tuh sampai kalau disuruh ceritain satu kasus panjang, lebar, dalam, samping, kanan, kiri, semuanya hafal. Sampai diwawancarai tukang baksonya, diwawancarai tukang sayurnya, diwawancarain ada apaan. Udah tuh sampai kemana-mana pokoknya omongannya. Subhanallah, subhanallah. Ayo deh, bismillah. Ayo, nggak usah kebanyakan ngurusin urusan-urusan yang nggak perlu ini. Menurutmu, kalau kamu kebanyakan ngurusin urusan orang, urusan yang nggak perlu ini, urusan kamu siapa yang ngurusin? Adakah menurutmu orang lain akan memikirkan husnul khatimah atau sul khatimah kamu? Apakah menurutmu ada orang yang lagi mikirin kamu dalam alam kuburnya nanti? Kuburnya raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran? Adakah orang lain yang kamu harapkan untuk berpikir di akhirat nanti layakkah kamu berjumpa, bertemu dengan Nabi besar Muhammad? Adakah sesiapa orang yang kamu mau mikir nanti di akhirat kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah atau diperhitungkan sedetail-detailnya oleh Allah SWT? Siapa menurutmu yang akan berpikir di saat kamu melewati jembatan Sirat, selamatkah kamu sampai di ujungnya? Ataukah kamu terjerumus di neraka sebelum sampai kakimu di surga? Saudariku sekalian, siapa yang akan berpikir tentang akhiratmu jika bukan kamu sendiri? Siapa yang akan memikirkan pendidikan buat anak-anakmu, masukan hati buat anakmu, rasa hati anak-anakmu, kalau bukan kamu, ibunya? Menurutmu, siapa yang akan berpikir tentang bagaimana cara agar suamiku tetap merasa nyaman? Bagaimana cara saya melaksanakan hak suami terhadap saya? Bagaimana cara saya melaksanakan kewajiban saya kepada suami? Kalau bukan kamu sendiri. Ada banyak urusan-urusan di dunia ini yang jauh lebih penting buat kamu kerjakan daripada sekedar sibuk dengan kilwakal. Saudara sekalian yang saya muliakan, para hamba-hamba terkasih di sisi Allah SWT, mereka sibuk dengan Allah dan mereka bahagia dalam hidupnya. Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang mereka sibuk dengan Nabi Muhammad dan mereka menjadi orang-orang paling bahagia hidupnya. Ada hamba-hamba di sisi Allah yang mereka sibuk dengan perbaikan hati dan perbaikan diri, sehingga mereka tak peduli dengan apa yang terjadi pada orang-orang selainnya. Buat urusan akhirat, kayaknya kamu perlu buat egois. Buat urusan akhirat, kayaknya kamu perlu untuk mementingkan diri sendiri, teman-teman. Nah, nggak usah sibuk-sibuk sama urusan orang lain. Urusan dunia, kamu jangan egois. Kamu punya, bagi sama yang lain. Kamu punya duit, bagi sama yang lain.
Kamu punya barang lebih, bahagia yang lain. Itu urusan dunia, jangan egois. Tapi kalau urusan akhirat, egoislah. Karena selain kamu gak ada yang akan memikirkan akhirat kamu. Urusan akhirat gak usah bagi-bagi sama yang lain. Urusan kamu tahajud tadi malam gak usah bagi-bagi sama yang lain. Urusan kamu berapa banyak baca Al-Quran gak usah share sama yang lain. Teman-teman, egois aja gak apa-apa. Urusan kamu memikirkan akhiratmu, kamu gak memikirkan urusan-urusan yang gak akan jadi pertanyaan-pertanyaanmu dalam alam kubur. Dah, egois aja gak apa-apa. Gak usah. Kamu gak tahu urusannya polisi, kamu gak tahu urusannya apa tuh, pejabat pajak misalnya. Kamu gak tahu urusannya artis yang KDRT misalnya gitu. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu gak akan jadi pertanyaanmu nanti dalam alam kubur. Gak ada. Kamu kok gak update selama ini, gak akan jadi pertanyaan. Malaikat gak akan nanya begitu. Gak akan. Kok kamu selama hidup 5 tahun terakhir gak pernah nonton TV? Gak akan jadi pertanyaan. Gak akan jadi pertanyaan. Masya Allah. Jadi sekalian, teringat masalah seperti ini, saya ingat satu cerita. Sebuah cerita indah ya. Ada seorang nenek-nenek dulu tinggal di sebuah kampung. Bersih, hatinya bagus, hidupnya, sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Sampai sama Allah dikasih karomah-karomah. Macam-macam apa aja yang dia mau itu Allah kasih. Bagus, hatinya bersih. Allah tuh kan memang muliain orang-orang yang hatinya bersih, yang sibuk sama Allah, yang di hatinya tuh Allah bertahta. Kapan Allah bertahta di hati seseorang? Ketika Allah lihat di hati orang itu nggak sesek dengan selainnya. Saya kok susah ya Ustazah, mau jadi hamba Allah yang solehah, yang ingat Allah terus gitu. Kenapa ya Ustazah? Coba liatin, hati kamu kayaknya masih kebanyakan dunia deh. Allah tuh kalau mau bertahta di hati seseorang, lihat-lihat. Bagaimana mungkin kamu ngarep ada sesiapa masuk ke dalam. Nih ya, kamu gimana mungkin mau ngarepin ada seseorang yang berkenan untuk menjadi suamimu kalau kamu masih punya suami? Betul gak? Teman-teman sekalian, kalau kamu mau masukin satu barang di dalam kamar, pastikan bahwa kamar tersebut itu belum penuh dengan barang-barang yang lain. Kamu masukin tempat tidur nih, tapi udah ada tempat tidur, udah ada sofa, udah ada lemari, udah ada segala macam gitu. Kempek banget kamar kamu. Kamu masukin tempat tidur, ini di mana tempatnya teman-teman? Ya, pokoknya harus masuk. Nggak bisa. Nggak bisa dipaksain juga gitu. Nah kalau misalnya gitu dipaksain juga, nggak masuk, nggak bisa. Demikian pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kamu berharap Allah berkenan bertahta dalam hatimu jika selama ini ruang hatimu sudah penuh sesak dengan selainnya? Kalau kamu mau Allah masuk dalam hatimu, maka keluarkanlah nyanya kecil. Keluarkanlah dia kecil dari dalam hatimu, sehingga Allah ketika lihat hatimu kosong, Allah berkenan bertahta di dalamnya. Kamu kegedean cinta dunia sih, maka Allah gak berkenan. Kamu kegedean cinta manusia sih, maka Allah gak berkenan teman-teman. Kegedean udah pikirin cinta suami, jangan sampai nih suami kemana-mana hati. Terus gitu aja. Ntar suami terima telepon, kamu dengerin. Ntar suami buka HP. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Kamu memang pantas kalau Allah cemburu padamu, tuh pantas, kata Allah, hambaku. Sampai kapan kamu mengerti bahwa hanya cintakulah yang sejati?
Sampai kapan kamu paham bahwa berharap hanya kepadakulah yang tidak membuatmu kecewa? Kenapa sampai sekarang sudah di usia sebegini panjangnya hidupmu, kamu masih belum mengerti juga hal ini? Terus-terusan pikiranmu, hatimu dipenuhi dengan selain aku. Jadi sekalian, ini ada perempuan solehah. Nenek ini pernah diceritain sama Sayyidina Habib Umar bin Hafid, kisah menarik ini. Nenek-nenek di sebuah kampung, hatinya bersih, cintanya kepada Allah luar biasa, hatinya hanya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dimuliakan Allah dengan karomah, dengan kekeramatan. Satu hari di kampungnya dia ini kedatangan ustadz muda, dai muda, yang kemudian ngajarin. Salah satunya ngajarin bacaan Fatihah yang benar, yang fasih gitu. Akhirnya nenek ini, oh Masya Allah, iya bisa jadi nih Fatihah saya ini ada yang gak benar. Datanglah si nenek-nenek ini. Orang pada setoran Fatihah dibenerin nih sama ustadz muda ini. Si nenek itu juga setoran. Yuk baca Fatihah nek. Baca Fatihah nih. Nenek ini di depan ustadz ini. Jadi ya, neneknya sendirian, bukan ustadz. Dibaca, bacaannya kurang fasih. Misal ya, ihdinas siratal mustaqim, bukan kim nek, qayyim misalnya. Atau gitu ya, yang susah-susah di Fatihah nih, ghairil maghdubi alaihim, gitu kan ya? Repot tuh kan kalau nggak bisa. Ghairil maghdubi, bukan maghdub nek, bukan maghdub. Nenek salah. Kalau dub itu berarti nenek kedal, nggak salah, nggak benar. Ghairil maghdub, bukan dub nenek, bu. Repot bener tuh si nenek. Ghairil maghdu itu dok nek, bukan. Oh, mau. Nggak capek udahlah gitu. Akhirnya si nenek ini keluar, nggak mau lagi gitu ngaji. Udah repot emang nih, ngadepin orang-orang nih, ngadepin Allah nggak repot. Emang teman-teman, ini saya lihat-liatin juga gitu. Ngadepin orang-orang repot, kalau ngadepin Allah mah nggak repot. Enak hidup tuh emang. Udah paling enak nih hidup antara kita sama Allah. Udah enak, tenang. Kalau kita hidup kebanyakan mikirin orang tuh repot banget, udah ruwet pokoknya udah. Betul kan? Salah mulu gitu. Habis kawin punya anak salah, kecepatan hamil salah, nggak punya anak salah, nggak kawin lebih salah lagi. Ya Allah, aduh salah mulu dah. Kalau mau orang mah salah aja udah. Paling enak ngadepin Allah teman-teman, paling enak muamalah sama Allah SWT. Akhirnya si nenek kesel nih. Udah, saya mau ngaji lagi dah, repot bener nih. Udah dia keluar kemudian ngambek. Si anak muda itu, ya nenek ngambek nih. Nek, orang belajar tuh gak boleh cepet putus. Udah. Nenek keluar. Si anak-anak ini juga keluar juga gitu kan. Nek, jangan gitu dong nek. Udah, capek saya. Ya udah nenek kayak gitu nek, ntar sholatnya gak sah loh nek. Apa udah? Capek bisa belajar, udah selesai lebih setengah jam tuh maghrib aja kagak kelar-kelar. Padahal keluar kemudian, nah subhanallah depannya itu, depan tempat ngajinya itu sungai teman-teman, sungai. Anak-anak itu kan juga pada keluar nih ceritanya gitu ya, lagi bujukin si nenek itu. Depan mereka nih sungai, si nenek itu Bismillahirrahmanirrahim lewat di atas sungai. Jalan di atas sungai ini yang katanya suratul Fatihahnya gak diterima. Emang nyampe sama Allah mah urusannya nggak urusan itu kok.
nggak urusan kefasihan, nggak urusan zahir gitu, urusannya hati, ruh kita, ruh yang bercahaya sampai kepada pemiliknya. Ruh yang bercahaya sampai kepada pemiliknya. Ruhmu bagaimana kabarnya? Hatimu bercahayakah atau gelap pekat tertimbun dosa? Allah tuh sampainya cuma pakai ruh, teman-teman. Dalam Al-Quran Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Gak ada yang bisa sampai ke Allah, gak darah, gak daging kalian. Yang bisa sampai kepada Allah adalah takwa dalam hati kalian, rasa dalam hati kalian. Serius kalian? Si anak-anak muda tadi ini nih, ustadz muda tadi nih, yang baru lulus pesantrenan ini, begitu lihat, wih, keramat, baca Bismillah doang lewat di atas air, astagfirullah, kualat nih gitu nih. Tadi habis kita bilangin sholatnya nggak sah, tadi habis kita bilangin sholatnya nggak diterima sama Allah, astagfirullah, gimana nih cara kita minta maaf nih? Kita nggak bisa naik nih di atas air nih, astagfirullah, gimana nih Allah, ampun ya Allah, maaf ya Allah. Sementara si nenek nih yang lagi jalan nih, dia kemudian bilang dalam hatinya, ya ampun, nggak bener banget saya ngedidik hati saya. Kok nggak sabar sih saya belajar? Ini ilmu cara baca Fatihah yang benar diajarin Nabi Muhammad. Kenapa kok saya nggak sabar diajarin? Sekedar ghairil maghdubi alaihim doang ya, astagfirullah. Kok saya nggak bisa sabar belajar ilmu agama? Padahal ilmu agama, ilmu cara baca Quran adalah ilmu yang diajari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, kepada kita umat. Astagfirullah. Ya Allah, ampun ya Allah. Cara baca firman-Mu kok saya nggak sabar pelajarinya, ampun ya Allah. Balik lagi. Dia balik lagi. Begitu dia balik lagi, itu anak-anak, alhamdulillah. Hati, didik hati. Bapak sekalian, tuh nenek-nenek itu udah segitu tua juga, yang dipikirin urusannya dia sendiri aja gitu. Nggak banyak tahu urusan kalau ditanyain siapa Menteri Keuangan. Nggak paham tuh, apalagi ditanyain Ketua DPR, MPR, nggak tahu tuh, nggak paham. Jadi sekalian saya muliakan, banyak orang-orang di atas muka bumi ini sibuk sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai nggak tahu kabar dunia. Teman-teman lagi awal-awal pandemi itu, awal-awal COVID, awal-awal corona gitu ya. Ada, saya dengar tuh cerita itu tuh. Ada nenek-nenek gitu kan di kampung-kampung tuh dibagiin dana-dana bantuan sosial, ya kan? Dibilangnya gitu, nek, ini nek dari COVID. Oh, bilangin ya makasih sama COVID. Mudah-mudahan panjang umur, berkah rezekinya. Mudah-mudahan nama Allah digantikan dengan yang lebih baik. Pantesan tuh COVID rada lamaan. Itu hanya nenek-nenek itu. Masya Allah, nggak tahu urusan teman-teman, banyak. Apalagi kalau kamu ke Hadramut tuh, ke Tarim, ya Allah, udah deh, banyak kamu bakal temuin nenek-nenek yang kalau ditanyain gitu kan, nek sekarang presiden Yaman siapa? Nggak tahu. Yang kalau ditanyain, nek apa kabar, harga ini berapa, harga bensin, nggak tahu. Padahal tuh teman-teman, harga bensin melonjak naik 5 kali lipat di Yaman. Itu ada banyak nenek-nenek itu yang habar hera aja, mereka nggak tahu apa-apa. Ada banyak orang-orang di sana tuh yang, ya udah nih mau harga berapa kek, kalau memang kita bisa beli, enggak ya udah gitu. Tanam aja, mereka bertani.
jalani, mereka makan ala kadar. Kehidupan mereka juga emang nggak serumit itu juga, nggak kayak kita juga yang harus pakai HP-nya yang smart padahal orangnya belum tentu smart. TV-nya yang smart padahal orangnya belum tentu smart. Iya kan ya? Kapasitas memorinya HP kadang lebih gede dari kapasitas akalnya. Teman-teman sekalian, ini kayak kita aja nih yang selalu keruwetan aja sama urusan-urusan dunia. Di atas muka bumi ini ada banyak orang-orang yang hidup fima bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah, dan hidup mereka menjadi orang-orang yang paling bahagia. Jadi sekalian yang saya muliakan, hidup mereka menjadi orang-orang yang paling bahagia. Hati mereka bersih. Mereka konsentrasi kepada perbaikan hati, dan merekalah orang-orang yang sampai kepada Allah. Gak peduli anak kecil, kol, segala macamnya. Gak peduli sama apa yang diomongin, diobrolin sama orang-orang. Kan terlatih soal, mereka juga gak kebanyakan nanya. Apa-apaan nanya, perdebatan, Masya Allah. Rada-rada ngeri kok sama orang-orang zaman sekarang nih, apalagi kalau mereka membahas agama, orang-orang yang justru tidak ahli dalam bidang tersebut. Ngeri, pembahasannya udah di tingkatan yang bikin saya, serem bener nih. Teman-teman sekalian, belum lama nih saya ada ngisi kajian Zoom dengan teman-teman dari Jepang. Ya, mereka tinggal di Jepang. Ini sekalian saya melihat, ini teman-teman dari Jepang ini kan mereka juga banyak dapat informasi, pelajaran-pelajaran, sampaikan ilmu-ilmu agama yang mungkin juga dari orang-orang yang mohon maaf bisa jadi bergelar dengan gelar-gelar yang banyak-banyak ya, entah LC, entah apa biasanya doktor misalnya, atau SAG, sarjana alam gaib. Jadi sekalian, atau apapun lah itu gitu ya. Tapi mohon maaf, bukan berarti saya meremehkan dari sisi bidang ilmunya ya. Akan tetapi ilmu mereka, ilmu agama Islam mereka tidak bersambung sanad kepada Nabi besar Muhammad. Ini penting nih, penting. Karena ilmu ini bukan soal pengetahuan, agama ini bukan soal pengetahuan tapi soal rasa. Pengetahuan bisa disampaikan oleh orang yang punya pengetahuan, siapapun bisa. Tapi kalau soal rasa hanya bisa ditularkan oleh yang sudah memilikinya. Kalau kamu mau belajar agama sekedar ilmu pengetahuan, kamu bisa belajar dari mana-mana. Tapi kalau kamu belajarnya agama sebagai yang dapat menyampaikanmu kepada Allah, rasa yang dapat menyampaikanmu kepada Allah, ruh. Kamu mau bikin ruhmu bercahaya, hatimu terang, yang bisa sampai menyampaikanmu kepada Allah, kamu harus nyari ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, habaib-habaib, ustadz-ustadz yang punya sambungan sanad dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan asal belajar dari Mbah Google, bukan asal belajar dari buku, teman-teman saya sekalian. Enggak, belajar dari ilmu yang ada sanadnya gitu, ada sambungannya. Dia belajarnya dari siapa? Itu penting. Apalagi kalau pelajarin Al-Quran. Habis saya kasih mereka penjelasan tentang Al-Quran sebagai, waktu itu temanya Al-Quran sebagai ruh yang menghidupkan jiwa gitu. Jadi sekalian, ada di antara mereka nanya kayak gini, Ustazah, saya pernah mendengar tentang orang menyampaikan tentang Al-Quran, bahwa beberapa ayat, banyak ayat dari Al-Quran itu sudah tidak lagi relevan untuk zaman sekarang. Ngeri nih kan? Ngeri. Jadi ini kayak ilqal, kathratus su'al, yang sampai di ranah-ranah yang sudah sangat-sangat membahayakan. Jadi sekalian,
Kamu kalau mau bercanda aja deh, nggak apa-apa. Jangan bawa-bawa ranah agama. Hati-hati. Misalnya nih ya, bercandaan yang bawa-bawa agama, ada genteng bocor gitu, kamu naik sendiri, benar-benar sendiri gitu, atau kamu bilang yang bang, bocor nih bang, kan jauh lebih enak. Menurut saya teman-teman, Allah memang menjadikan laki-laki itu memang jauh lebih kuat secara fisik, secara umum, ya kan? Meskipun tentu ada laki-laki yang lemah, ada laki-laki yang sakit. Sama halnya juga ada perempuan yang jadi binaraga, ada perempuan yang badannya kuat juga, ya kan? Ada. Tapi secara umum, laki-laki itu kan memang lebih kuat daripada perempuan. Biar kenapa? Biar bisa manjain perempuan, biar bisa meringankan bebannya perempuan, ya kan? Biar urusan-urusan yang berat-berat laki-laki aja deh, kita kan lemah. Enak apa nggak enak buat kita? Enak lah, gitu. Ustazah, tapi kan katanya bima anfaqu min amwalihim, mereka harus menafkahkan keluarga. Ya iya, itu cara Allah buat manjain kita perempuan. Udah deh, kamu sebagai perempuan, kamu sibuk aja ngurus anak, kamu sibuk dalam rumah, kamu sibuk hadir ngaji aja sama ngaji aja. Ya kan? Biarin yang nyari nafkah para suami, para laki-laki, bu, kak, dek, digituin aja. Ada banyak laki-laki males yang kalau lihat perempuan kayak dikit pengen numpang hidup. Betul. Kamu ngarep Allah berfirman yang lain daripada itu? Enggak dong, enak begitu. Saya mah dengan ayat tersebut tidak merasa dirugikan, justru saya merasa diuntungkan. Enak bener, ya kan? Jadi kamu kalau misalnya perekonomian susah-susah ini apa segala macam, dia misalnya minta kamu kerja, kamu bisa punya jawaban. Ar-rijalu qawwamuna. Kan begitu? Enak apa gak enak? Enak teman-teman. Gimana gak relevan? Relevan dong. Sepanjang zaman, sepanjang kehidupan. Enak banget. Ya kan begitu ya? Terus saya bilang nih sama mereka gitu kan, terhadap urusan warisan gitu, biar laki-laki punya tanggung jawab lebih. Makanya dia dikasih nafkahnya juga, dikasih warisannya juga lebih. Karena mereka memang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Gak apa-apa, biar laki-laki punya tanggung jawab. Allah bilang lita karimatul hadil untayyin. Apa-apa, saya sih setuju. Teman-teman sini sekalian yang saya muliakan, dan memang seharusnya setuju, ya udah aturan Allah, sami'na wa ata'na. Tapi maksud saya itu adalah sebuah karunia, sebuah hadiah menurut saya dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang laki-laki ini jauh lebih merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya gitu. Terus saya sampaikan kepada mereka, ini nih denger ini kalau saya sebut sih kayak semacam virus pikiran nih ya. Kita tuh kok dengar pembahasan hadis, ayat dari orang-orang yang selalu mempertanyakan. Mereka tuh kebanyakan nanya dalam urusan agama dan enggak dapat jawabannya dari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk dapat menjawab, karena punya sanad ilmu dari orang pertama yang menjawab tentang agama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sering sekalian saya bilang, para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau jawab pertanyaan, mereka pakai istikharah. Mereka pakai nanya sama Allah. Hidup mereka tuh gak pernah jauh-jauh dari mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jawabannya selalu tepat. Apa yang paling benar, apa yang paling bagus. Sama halnya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya-tanya sama orang, kan Nabi Muhammad, aku akan bertanya dulu kepada Allah, akan tanyakan hal ini kepada Allah. Kan begitu. Serius sekalian yang saya muliakan. Jadi tuh hampir semua pertanyaan, nah, ustazah kalau ditanya langsung jawab aja tuh, nggak pakai istikharah dulu. Semua pertanyaanmu pernah ditanyakan oleh ulama dan saya udah pernah dengar jawabannya. Apa yang saya istikharah lagi? Iya. Lain kalau kamu menanyakan sesuatu hal yang saya nggak pernah dengar jawabannya, nah itu saya akan nanya dulu ke
saya kan begitu. Jadi sekalian, nah ini ya, saya kemudian bilang gitu sama mereka, masalahnya kalian dengar tentang Al-Quran, sesuatu atau dari orang yang tidak memiliki sambungan ilmu kepada Nabi Muhammad. Saya belajar berbelas-belas tahun, sehingga sedikit-sedikit ngerti. Masih banyak kan gak ngertinya daripada ngerti. Saya bilang, saya kalau baca Quran, ya Allah terharu betapa Al-Quran memuliakan, meninggikan kaum wanita. Betapa Allah cinta sayangnya sama kita ini luar biasa sebagai kaum perempuan. Ketika saya baca Quran, saya bacanya, luar biasa sekali Allah cintanya kepada kita. Saya itu sekalian yang saya muliakan, saya tidak mendapati ayat-ayat yang mendiskriminasikan kaum wanita. Justru sebaliknya. Misalnya, kalau saya baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kata Allah berpesan kepada kaum laki-laki, para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri kalian dengan baik, yang baik-baik istri kalian, yang benar, yang baik istri kalian, yang baik-baik istri kalian. Teman-teman, saya dengarnya sampai kayak bukan firman Allah kepada hambanya. Saya dengarnya sampai kayak ucapan mertua kepada menantu laki-lakinya. Ucapan seorang ayah dari anak perempuan yang sangat dia sayangi kepada menantunya, kepada suami dari anaknya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, perlakukanlah istri kamu dengan baik, yang benar, yang baik-baik sama istri kamu. Wa in karihtumuhunna, bahkan jika kamu benci sekalipun sama istri kamu. Coba, bukan hanya ketika sayang loh, yang sayang-sayang, yang baik-baik ya sama istri kamu gitu. Sayang istri kamu karena rasa sayang, rasa cinta itu kan sifat yang hati, ya kan? Orang gak bisa maksain cinta, maksain benci gitu. Kadang-kadang dulunya cinta, lama-lama benci, kan bisa aja. Teman-teman saya sekalian, kamu mau gak dibaikin hanya ketika dia cinta sama kamu? Ketika dia udah gak cinta lagi sama kamu, kamu ditinggalin gitu. Kok kayak begitu? Gak mau. Teman-teman saya sekalian, Allah pesan sama para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhun. Berbuat baiklah kalian sama istri kalian, jika bahkan kalian benci sekalipun sama istri kalian. Kamu benci sama istri kamu, tetaplah baik sama dia, ya. Itu kan kayak, coba kamu dengerin, kayak ucapan Tuhan kepada hambanya, atau kayak lebih mirip ucapan bapak kita sama mantunya. Ucapan bapak yang sayang sama anaknya lagi bilang sama mantunya, yang baik-baik ya, anak saya ya. Kalau misalnya kamu lagi sebel sekalipun, terbaik ya dia. Fasa antakrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Tenang, jika kamu sebel, kamu benci sama istri kamu sekalipun, kamu tetap berbuat baik sama dia, aku Allah akan menjadikan sesuatu yang kamu benci, aku berikan padamu kebaikan yang sangat banyak. Itu kayak lagi mertua bilang, mertua kaya raya, cinta setengah mati sama anak perempuannya. Dia bilang sama suami anak perempuannya, yang baik-baik ya anak saya. Kalau kamu benci sekalipun sama dia, baik sama dia, tenang. Nanti kamu saya kasih semuanya deh. Kamu mau apa? Oh, pekerjaan yang bagus, saya kasih nanti. Nanti kamu saya jadikan sebagai direktur utama perusahaan yang saya punya, anak perusahaan saya. Oh, kamu mau apa? Mau rumah, mau kendaraan, saya beliin. Udah tenang, apa aja yang kamu mau saya kasih. Yang penting baik-baik sama istri kamu. Dia adalah anak yang sangat saya sayang.
cinta, saat kamu sebel, saat kamu benci sekalipun, tetaplah baik kepada anak perempuan saya, sebab dia adalah anak yang sangat saya sayang. Bisa-bisanya ada orang ngomong Al-Quran mendiskriminasikan kaum wanita, ketika ada ayatnya yang begitu indah bercerita tentang kita para istri sebagai kaum wanita dari umat. Makanya belajar Quran, belajar hadis harus dari orang-orang yang punya sanad, biar ngerti rasanya ayat, biar ngerti rasanya ayat. Sebab Al-Quran berisi jawaban, agar semua tanyamu bisa terjawab lewat Al-Quran, agar semua problematikamu dalam kehidupan bisa terjawab lewat hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Kamu harus terus belajar dari orang-orang yang memiliki sanad keilmuan bersambung dengan Nabi besar Muhammad. Gitu. Gak usah banyak nanya dan 100 soal, perdebatan gak perlu. Ilmu kita ini bukan ilmu debat. Makanya saya tuh udah dulu awal-awal nih suka ada tuh yang pada nanya sama saya gini. Sekarang saya suka cuekin ya, jadi orang udah terus asal nanya sama saya, nanya di WhatsApp gitu. Ustazah, ini lagi ada yang ribut urusan ini Ustazah, apa dalilnya? Wah, itu nggak saya kasih itu kalau kayak gitu. Karena ilmunya cuma buat dipakai buat perdebatan, apa untungnya? Apa untungnya? Man tarakal mira' wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabtil jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan karena dia memang gak ngerti, dia emang salah, dia tinggalkan perdebatan, dia emang salah atau dia gak ngerti nih, gak paham memang ilmunya, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di pinggir surga, rumah di surga yang bawah gitu, rumah di surga yang ya, tapi kan tetap biar kata pinggir juga surga, ya kan? Surga mah biar kata pinggir juga adem, tenang aja. Wa man tarakal mira' wa huwa muhibban Allahu lahu baitan fi wasatil jannah. Ini hadis ya. Siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia itu benar dan dia ngerti ilmunya, dia paham ilmunya, tapi dia tinggalin ke perdebatan. Ditinggalin perdebatan tersebut, teman-teman. Dia tahu, dia paham ilmu, tapi dia tinggalin. Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Imam Syafi'i kalau ditanya beliau diam sebentar. Kita muridnya ada gitu ya, Imam, kok saya perhatiin kau tuh kalau tanya sama orang gitu, terutama kalau majelis secara umum ya, kalau ditanya tuh agak diem sebentar baru kamu jawab gitu. Kayak kurang keren gak sih? Kayak yang pakai mikir gitu. Muridnya tuh ada yang nanya gitu Imam Syafi'i, apakah kau berpikir tentang jawabannya wahai Imam? Enggak, kata Imam Syafi'i. Saya berpikir akhairun fi jawabi am fi sukuti, lebih baik saya jawab atau enggak saya jawab. Imam Syafi'i tahu semua jawabannya, teman-teman. Imam Syafi'i itu keren banget kecerdasannya. Imam Syafi'i itu kabarnya sampai kalau lagi ngafalin sesuatu, itu kalau misalnya ngafalin halaman 12, halaman 13-nya tuh ditutup dulu. Tanya kenapa gitu Imam? Kenapa gitu? Syafi'i, kamu tutup dulu tuh halaman yang 13 biar gak ikutan masuk juga. Nanti saya gak tahu urutannya. Coba, asal lirik set masuk gitu ilmunya. Beda banget kan sama kita. Kita pelototin, bolak-balik hampir ngusep tuh kertas. Kok apal-apal juga, Masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang dia ngafalin hadis nih, hadis ketiga, keempat udah hafal, hadis 1, 2, 3 ini lupa. Betul gitu? Masya Allah. Jadi sekalian saya melihat, jadi Imam Syafi'i itu diam dulu gitu lah. Hatta
a'rif khairun fi sukuti wa fi jawab. Seperti saya tahu kata Imam Syafi'i, saya sebaiknya jawab apa nggak jawab gitu. Karena memang kalau ngadepin orang-orang yang pertanyaannya itu kayak untuk mendebat gitu kan, apalagi kalau ngomongnya kayak gini, tapi ustazah katanya ustadz itu, tuh udah tuh, ya malas itu saya jawab. Jangan yang next, ada pertanyaan lain, gitu aja udah. Males benar ya. Kayak gitu. Ilmu itu kita pelajarin bukan untuk mendebat orang lain, bukan untuk kita bawa dalil ke sana kemari, atau apalagi untuk menyesat-nyesatkan orang yang tidak sesuai sama dalil kita, membid'ah-bid'ahkan orang yang tidak sesuai dengan dalil kita. Nggak gitu. Ilmu ini adalah ilmu pengamalan, ilmu tentang rasa yang menyampaikan kita kepada Allah SWT dan surganya. Gak ada urusan sama orang tahu saya pintar apa nggak pintar. Gak ada urusan sama orang tahu kita ngerti dalilnya apa nggak ngerti dalilnya. Gak ada urusan, teman-teman sekalian. Makanya terhadap pengamalan-pengamalan yang kita dianjurkan untuk ngamalin, saya ngajarin aja. Nggak selalu saya kasih tahu dalilnya. Betul apa nggak? Saya ajarin aja. Nggak selalu saya sampaikan dalilnya. Kenapa gitu? Karena ilmu ini buat diamalkan kok, bukan untuk diperdebatkan. Pentingnya apa kamu tahu sama dalil? Sebagian ada biar memantapkan hati kamu aja gitu. Tapi selebihnya nggak harus juga. Saya ketika mengajarkan kepadamu tentang sholawat gitu kan, nggak selalu saya kasih tahu tentang dalilnya bersolawat, bahwa solawat itu begini begitu ayatnya di sana, nggak perlu kayak begitu juga. Ya kan? So sekalian, sebab ilmu ini adalah ilmu pengamalan, bukan ilmu perdebatan. Man tarakal mira wa huwa muhit, siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia benar, sedangkan dia tahu jawabannya, banallahu lahu baitan fi rabbil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di tengah surga. Tadi di emperan, tadi di pinggiran, nah sekarang udah di wasatul jannah, di tengah surga. Sahabat nanya, Rasul, surga yang atas kan ada bawah, ada tengah, ada atas ya dong? Surga yang atas buat siapa Rasulullah? Liman hasuna akhlaquh, liman hasuna khuluquh, buat orang yang mulia akhlaknya, yang nggak pernah kepikir buat berdebat, mau dia salah mau dia benar, yang selalu aja berbuat baik kepada siapapun, yang nggak suka urusan-urusan pertengkaran, perdebatan, dah nggak ada perlunya teman-teman sekalian, nggak ada perlunya. Makanya ya, saya juga saran nih buat ibu-ibu yang pada suka dilarang kalau hadir majelis sama suaminya. Bu, kalau pulang tuh di rumah tuh jangan sok-sokan ngedebat suami. Pulang dari ngaji, begitu nyampe rumah jadi ustazah. Masya Allah, ibu nggak tahu nih ustazahnya nih bu, kalau pulang cuma jadi istri suaminya. Lah kenapa ibu-ibu pulang dari pengajian jadi ustazah? Itu kan posisi apa gimana? Ibu-ibu sih sekalian, saya awal-awal nikah sama suami, dulu gitu ya, awal-awal nih, itu suka banyak hal. Karena kan gini, saya anak pesantrenan, ustazah gitu ya, ngajar khilafiyahnya madhab. Saya ngajar fikih 4 madhab di Tarim, Hadramaut Yaman, pakai bahasa Arab. Teman-teman sekalian, saya tahu ya nggak banyak, tapi saya tahu gitu kan perbedaan madhabnya Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Saya tahu perbedaan bahkan di antara madhabnya Syafi'i sendiri gitu. Banyak saya tahu gitu kan perbedaan di madhabnya Imam Syafi'i gitu. Makanya menanya fikih sama saya paling gampang gitu. Karena selalu aja kalau misalnya berat gitu saya carikan yang lebih ringan gitu. Gitu kan. Meskipun tidak untuk meringan-ringankan gitu ya. Tapi kalau selagi masih ini gitu, kalau apalagi yang datang orang was-was gitu kan, Ustazah begini begitu, oh nggak apa-apa suci kok itu. Ustazah saya ini was-was urusan niat. Ustazah gimana kalau gitu, kalau wudu nggak usah pakai niat. Serius Ustazah? Gitu. Kalau buat orang was-was tuh cari yang ringan-ringan. Bu, kita tuh semakin banyak tahu tuh,
Semakin ringan sebenarnya agama ini teman-teman serius sekalian. Lebih enak gitu, tapi bukan buat diri sendiri. Kata Habib Umar bin Hafid, buat dirimu ambil kalau yang paling muhtamat, tapi buat orang lain ringankan. Teman-teman serius sekalian, saya awal-awal nikah nih sama suami saya gitu kan. Karena banyak banget hal-hal yang saya itu tadi 12 tahun mondok jadi ustazah, perbandingan fikih 4 madhab gitu kan ya. Punya suami nggak pernah pesantren kilat sekalipun. Nggak pernah tuh dia. Saya nggak tahu apakah dia pernah nginep di pesantren gitu ya. Pesantren kilat tapi dia nggak pernah, teman-teman. Ada banyak banget hal-hal yang saya nggak setujui dalam dirinya. Pertama-tama saya coba kasih tahu karena kebiasaan jadi ustazah. Ini kok udah jadi karakter kayaknya ya. Kalau melihat hal-hal yang hati kayak diremes-remes gitu kan, saya kasih tahu gitu. Atau dia nanya gitu, kamu pakai apaan tuh? 5 kayu buat gosok gigi. Siwak maksudnya. Ya emang bener kayu sih ya. Kamu pakai apaan tuh? 5 kayu gitu kamu gosok-gosokin. Saya bilang sama dia gitu, ini kayu siwak kak. Nabi tuh pakainya ini. Oh karena zaman dulu belum ada odol. Iya, sesuatu hal yang sangat-sangat ini sih ya. Jawaban-jawaban, saya nyebutnya jawaban-jawaban orang dunia gitu kan. Ya memang dia datang dari dunia sih, datang dari akhirat nih kayaknya. Kayak nggak pas gitu kan. Masya Allah. Gitu. Saya bilangin gitu kan, sholat tuh emang sunnah kok pakai sarung gitu. Emang zaman Nabi udah ada celana? Ada lah, saya bilang. Emang iya? Saya harus cari tahu dulu nih celana ditemukan zaman kapan nih. Masya Allah. Jadi emang ada banyak hal gitu, perdebatan yang kayak jadinya saya rasa ya udah deh nggak perlu gitu. Jadinya terhadap segala macam hal saya cukup dengan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Sampai satu waktu gitu kan, dia bilang, Limah ternyata dia mau ngomongin urusan agama sama saya gitu kan. Dia ternyata ya dia, niat sholat itu nggak wajib dilafalkan loh. Yang wajib ke dalam hati. Iya emang. Kamu nggak pernah ngasih tahu aku? Kamu udah tahu? Iya udah tahu lah, saya ngajar. Gimana gitu? Saya tahu persis yang wajib diingat di saat takbir, ketika lisan mau mengucapkan Allahu Akbar itu apa aja. Gitu kan? Kalau sholat fardu apa aja, kalau sholat sunnah yang punya nama apa aja, kalau sholat sunnah mutlak apa aja. Tahu semuanya saya penjelasannya. Dari mana dalilnya Imam Syafi'i bisa bilang usolli fardhu dhuhri 4 rakaat misalnya gitu ya, mustaqbil kiblatillahi ta'ala da'an atau imaman lillahi ta'ala itu tuh dari mana dalilnya Imam Syafi'i merumuskan bahwa itu hukumnya sunnah? Karena kan sebagian orang kan nggak mau tuh pakai melafalkan niat. Dari mana? Dari mana? Saya tahu semuanya pembahasan masalah itu. Terus suami saya tiba-tiba gitu, habis kawin sama saya berapa tahun, dia bilang, oh ternyata deh itu niatnya tuh melafalkannya tuh nggak wajib. Ya iya emang. Kok kamu nggak pernah? Kamu udah tahu? Ya tahu. Kok kamu nggak pernah kasih tahu saya? Nah kamu nggak pernah nanya? Saya nggak tahu apa aja yang kamu nggak tahu. Iya kan? Ya Allah. Paling seru kalau dia nanya urusan najis. Saya tadi begini. Najis apa enggak? Enggak. Kamu dengerin dulu. Kamu dengerin dulu pertanyaan saya. Halimah jangan asal jawab. Oke. Saya ulangi boleh pertanyaannya? Dia bilang iya boleh. Kamu tadi habis begini. Oh iya benar. Gimana tuh hukumnya? Nggak najis. Kok kamu nggak perlu pakai mikir? Iya nggak perlu. Saya ini belajar 12
12 tahun, ya Allah. Orang kuliah 12 tahun jadi apa tuh? Segitunya anak kuliah tuh masih Sabtu Minggu libur. Saya kagak pakai libur. Saya sekolah itu teman-teman saudara sekalian nggak pakai libur. Abis itu orang kalau kuliah belajar beberapa jam doang sehari. Saya belajar dari pagi sampai siang, dari sore sampai malam. Terus habis itu ada pelajaran lagi di waktu malam. Kurang apa? Pantes-pantesnya saya pinter. Pantesnya kan saya bilang pantesnya. Jadi sekalian yang saya muliakan, segitunya saya nggak pernah mau mendebat. Ini saya cuma kasih tahu ya, biar ibu-ibu nih kalau pulang majelis jangan sok-sokan jadi ustazah. Bu, ustazahnya nih kalau di rumah nggak jadi ustazah, cuma jadi istri suaminya. Yang diajakin nonton bola padahal kagak ngerti. Yang diajakin nonton Formula One padahal nggak ngerti, nggak paham juga tuh. Masya Allah, saya udah teriak-teriak gol. Enggak tuh nggak gol ya. Karena saya lihat nih gol tuh tadi. Nggak ngerti, saya nggak paham. Teman-teman sih sekalian saya muliakan. Memang urusannya beda gitu kan. Tapi ya gitu. Di rumah kita hanyalah istri suami kita. Di rumah kamu hanyalah ibu anak-anakmu. Jadilah ibu yang penuh kasih sayang. Ketika kamu bersama dengan orang tuamu, kamu hanyalah anak dari orang tuamu. Berbicaralah sebagai seorang anak. Ada orang nanya tuh, Ustazah saya tuh pengen nikah tapi orang tua saya gak setuju, gimana Ustazah? Ya kamu selama ini datangnya tuh gak sebagai anak, makanya ibu kamu gak setuju. Gitu kan, mama kawinkan saya dengan ini. Dia itu mah ya, kayak kriteria gitu. Dia soleh mah, dia begini mah, dia begitu mah, ayo mah kawinkan saya sama dia. Ini kamu datangnya itu sebagai lawan gitu, kayak yang enggak ini gitu kan. Datanglah sebagai seorang anak. Gimana tuh datang sebagai seorang anak? Pijit-pijit kaki, itu anak tuh namanya tuh. Anak tuh namanya. Liatin ibu dengan pandangan penuh cinta. Asli teman-teman. Kalau ibumu nggak ada, nyeselnya setengah mati. Nyesel setengah mati. Saya ngerasainnya. Betapa rindu saya ada dalam pelukan umi saya. Betapa rindu saya untuk cium-cium tangan umi saya. Betapa rindu saya untuk pijit-pijit kaki umi saya. Sesuatu hal yang biasanya saya lakukan, segitunya yang biasanya saya lakukan. Gimana kalau kamu nggak punya kebiasaan kayak begitu? Kalau umi kamu meninggal, ya Allah, nyesek teman-teman, nyesek. Sama orang tua tuh datang sebagai anak aja. Bapak cerita, iya dengerin. Gak usah bilang iya. Bapak udah cerita ini Pak ke 597 kali. Gak usah, dengerin aja. Ibu kamu pijitin kakinya, pijitin tangannya, pandang dengan pandangan penuh cinta. Kalau dia tanya, kenapa sih Nan? Bilang mama yang sehat ya Ma. Emang kamu pengen apa nak dari mama? Gak ada, saya cuma pengen mama sehat aja. Mama yang sehat, mama yang senang hidupnya. Kalau tahu mama kamu, ibu kamu kepikiran atas sesuatu, bilang sama dia, gak usah pikirin Bu, saya baik-baik saja, kami baik-baik saja. Yang penting ibu selalu bahagia, yang penting ibu selalu senang. Gitu. Sampai kapan kamu mau jadi beban pikiran orang tua? Sampai kapan? Ayolah, gak usah kebanyakan katrotus. Sama ibu nanya, kenapa ibu lebih sayang anak nomor sekian daripada mas saya? Ngapain nanya? Itu hak orang tuamu. Teman-teman saya sekalian, saya rasa saya bukan anak yang paling disayang sama ibu saya. Dan saya gak peduli.
merasa saya bukan anak yang paling disayang sama abah saya, dan saya nggak peduli. Bodoh amat. Bodoh amat tentang siapa yang lebih dia sayang, siapa yang lebih dia cinta, siapa yang dia lebih kasih lebih banyak, siapa yang dia lebih kasih nggak banyak gitu, nggak banyak kan. Bodoh amat. Saya nggak peduli siapa yang lebih disayangin sama orang tua saya. Yang saya peduli adalah saya sangat menyayangi orang tua saya, dan saya ingin dianggap di sisi Allah sebagai anak yang berbakti sama orang tua saya. Saya nggak peduli suami saya adakah dia cinta sama saya. Saya nggak peduli bahkan apakah dia sudah melaksanakan hak-haknya terhadap saya, kewajibannya terhadap saya, seberapa banyak dia memberi kepada saya. Saya nggak peduli, teman-teman sekalian. Yang saya pedulikan adalah apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya kepadanya, dan saya merasa saya masih jauh dari menjadi istri yang soleha. Terhadap anak-anakmu, jangan kebanyakan nuntut, teman-teman. Kamu ibu bagi mereka, kamu ibu bagi mereka. Jadilah sahabat yang baik, jadilah tempat bercerita yang menyenangkan. Sebagai seorang ibu, siapkan dekapan, siapkan pelukan, siapkan kalimat-kalimat yang menenangkan. Kamu adalah surga bagi anak-anakmu. Allah tempatkan surga di bawah telapak kakimu. Surga mana yang rasanya panas? Surga itu semua adem. Pantasnya semua anak-anakmu adem di sekitarmu, teman-teman. Sejuk bersama denganmu, teman-teman. Nyaman berada di dekatmu. Sebab di kakinya ada surga. Saya pernah nulis, saya pernah bilang sama umi saya, kalau saya nggak salah, saya bilang saya percaya ada surga di bawah telapak kakimu, Bu. Karena saya merasakan wanginya di telapak tanganmu setiap kali saya menciumnya. Umi saya adem, surga. Umi saya membuat saya percaya bahwa memang surga Allah letakkan di bawah telapak kakinya. Kamu sebagai ibu, buat anak-anakmu percaya bahwa ada surga di bawah telapak kaki. Jangan kebanyakan tanya. Banyak-banyaklah memberi. Jangan kebanyakan nuntut. Banyak-banyaklah memberi. Jangan pernah minta sama orang. Banyak-banyak sajalah memberi. Mari belajar menjadi soleha. Nah, sekarang kapan lagi ya dan? Maka terus soal wa ibaatul iman. Jangan kebanyakan menghamburkan uang untuk hal-hal yang gak perlu. Ada banyak kok yang kita perlukan. Apa tuh? Sedekah. Sedekah tuh kamu perlu. Kamu perlunya gak sekarang, tar di akhirat. Karena ternyata yang sungguh-sungguh menjadi milikmu adalah yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Menurut saya sedekah paling indah tuh kalau kamu bisa menanggung nafkah. Salah satu sedekah terbesar ya. Kalau kita bisa nanggung nafkah orang, teman-teman. Satu orang pondok pesantren, kamu tanggung nafkahnya selama di pondok pesantren. Kamu ada satu keluarga miskin, punya anak-anak yatim, kamu tanggung nafkahnya. Biar gak kepikiran lagi gitu. Biar gak tiap bulan mikirin dari mana nih nanti buat bulan depan. Kamu bilang sama dia, mari sekarang saya tanggung.
Kamu kalau bisa kayak begitu tuh, itu akan sangat bisa nyenengin hati Nabi Muhammad, bisa bikin Allah ridho padamu, bisa bikin hatimu tuh lebih mudah untuk ketemu sama cahaya, Itu buat ngilangin kegelapan hati tuh enak banget tuh teman-teman. Karena kita nih, saya ya suka merasa kalau ibadah tuh saya suka insecure gitu kalau ibadah kayak diri sendiri. Termasuk kalau saya ngedoain buat diri saya sendiri gitu. Makanya saya lebih milih buat ngedoain orang lain aja. Saya ngedoain diri saya sendiri, saya agak insecure gitu, kayaknya yang doa saya dijabah atau enggak ya Allah. Jadi saya berharapnya doa orang lain yang mendoakan saya dengan cara kayak gini nih. Saya ngajar, kamu nggak mau kan, kamu pasti doain saya, ya nggak? Iya nggak sih? Iya. Ya agak-agak lah, saya agak-agak mikir gitu. Kayaknya orang-orang nih saya kasih tahu tiap minggu, tiap bulan, tiap masa sih gitu nggak ada pas lagi doa ya Allah sayangi. Masa nggak kepikiran Ustazah Halimah ya Allah, dari dia saya banyak mengenalmu ya Allah, dari dia saya banyak mengenal Nabi Muhammad ya Allah, sayang ya Allah, sehatin badannya ya Allah, kan mesti doain. Sekurangnya saya yakin juga bahwa orang yang saya ngajar besok di rumahnya dia pasti doain saya malamnya biar saya sehat. Sekurangnya di kajian dia, karena dia pasti malu kalau saya nggak datang, karena saya sakit gitu kan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Allah dikasih kesehatan terus. Baik, begitu teman-teman saya sekalian, itaatul mal ya. Jangan hambur-hamburkan duit buat hal-hal yang nggak perlu. Paling nggak perlu nih saya kasih tahu, paling nggak perlu. Tapi orang paling demon banget hambur-hamburkan buat hal itu. Resepsi pernikahan. Ya ampun, ya ampun. Aduh. Saya pernah tahu ada resepsi pernikahan yang hadir dibagiin cincin emas. Ya. Padahal itu kan Ustazah sedekah jatuhnya Ustazah. Emang yang dipanggil orang-orang yang gak punya? Yang dipanggil orang kalau orang kaya. Yang bisa bagi-bagi cincin emas sama tamu itu orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Yang dipanggil undangannya dia? Orang kaya juga, ngapain? Begitu kan? Ngapain? Teman-teman sekalian. Lain kalau dia itu bagi-bagiin sama siapa kayak gitu, cincin emas gitu kan, bisa mereka jual sekalian tuh waktu ngasihnya sama suratnya, biar gampang dijual lagi ya kan gitu. Ya kalau mau sedekah ya sedekah gitu kan. Itu menurut saya tuh penghamburan uang buat sewa baju, sewa loh ini bisa puluhan juta. Itu saya nggak masuk di akal. Buat saya tuh ya pesta pernikahan, bajunya beli puluhan juta aja itu idaatul mal menurut saya. Kamu nggak setuju boleh. Ini kan saya bilang dari tadi menurut saya. Ya Bu ya. Baju puluhan juta beli abis itu kamu bisa sedekahkan bajunya. Itu mubazir. Baju kok bisa puluhan juta gitu kan? Apalagi itu sewa puluhan juta. Ya Allah. Udahlah teman-teman, urusan nikah tuh nggak penting waktu nikahnya. Yang penting tuh sesudahnya. Daripada nih ya bikin pesta pernikahan mewah-mewah sampai habis miliar, mendingan miliarnya tuh buat bikinin rumah buat anak kamu misalnya gitu. Mendingan duitnya itu dipakai buat yang jelas-jelas gitu, yang memang bermanfaat buat kehidupan anak kamu, beliin kendaraan, ya kan? Ini sampai ada loh yang ratusan juta habis buat acara pernikahan, ngutang. Ibu-ibu kayak sok-sokan kaget, emang gak pernah denger? Banyak juga yang ngerjain kayak begitu. Habis selesai nikah tinggal pusingnya gimana bayar utang gitu. Itu atur mal teman-teman, nggak perlu. Udah deh, urusan dunia, urusan harta sering saya ulangi. Kayak ukuran kaki, semua orang pakai yang sesuai sama ukuran kaki. Jangan kegedean, jangan
kekecilan, sama-sama nggak bagus. Yang sepantasnya aja gitu, kamu kaya, ya bikin acara pesta pernikahan yang sepantasnya. Makanan-makanan yang enak-enak kan kemakan tuh. Kalau makan kan namanya ngasih makan orang tuh udah bagus aja, bagus aja. Makanan halal, makanan enak, ya kan? Teman-teman sini sekalian, yang sepantasnya, tempatnya juga yang enak, gak kehujanan, kan begitu tuh. Ada tempat lahan parkir yang sewajarnya lah gitu. Nah, kalau misalnya kamu memang nggak mampu, ya bikin acara pesta pernikahan ya sewajarnya. Benar-benar nggak mampu ya udah di KUA aja, kan begitu. Nah, Bismillah, Insya Allah ya, kita jaga ini apa yang dipesanin sama Nabi Muhammad. Hindari kilqal, hindari kathratus su'al, hindari idha'atul mal. Wallahu a'lam bishawab. Saya atas nama pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya pada semua teman-teman. Sebentar lagi mau masuk malam nisfu Sya'ban, sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Minta keikhlasannya, minta kerelaan hatinya untuk memaafkan kesalahan saya. Ya, kalau misalnya ada saya punya salah, misalnya WhatsApp nggak dibales, ya kan, teman-teman, itu salah betul. Tapi apa namanya, saya lakukan itu dengan sengaja. Ada yang telepon sama saya, nggak saya angkat, itu salah betul. Akan tapi saya lakukan itu dengan sengaja, biar waktu saya nggak habis buat jawabin telepon, biar waktu saya nggak habis buat jawabin WhatsApp, ya kan? Biar rata semuanya, orang dengar kajian saya aja udah rapi, ya kan? Nanya-nanya ya, kalau saya lagi buka Q&A gitu kan, silakan tuh nanya. Kalau pertanyaannya jawab, alhamdulillah. Enggak, ya udah dengerin aja kajian saya, semuanya perlu jawaban kok. Betul nggak? Sering banget kan kamu punya pertanyaan ya, begitu hadir di majelis, dapat jawabannya begitu. Nah, udah dapat gitu. Alhamdulillah. Jadi dah nggak usah kayak begitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan segala kebaikan-kebaikan buat kita sekalian, insya Allah. Dan juga teman-teman, semua teman-teman di sini, semuanya, dari yang tua, sampai yang kecil, sampai yang muda, semuanya gitu. Kalau punya masalah sama saya udah maafin. Udah maafin. Nggak usah pengakuan dosa sama saya. Ya, barangkali ada yang saya udah ngajar semangat tinggal tidur di pojokan, nggak apa-apa. Usah minta maaf sama saya. Emang itu salah, salah. Ya kan? Salah gitu. Saya lagi ngajar, tinggal ngobrol gitu kan ya. Salah apa nggak salah tuh? Salah sama saya apa bukan? Sama saya tuh salah juga itu kan. Saya dengarnya kan, saya lihatnya mungkin kesel gitu.